Hai semuanya, welcome para pejuang kripto, welcome to Doc Sans official channel. Oke, mari kita bahas. Untuk topik hari ini, kita membahas segera datang alt season 2025. Yuk, next slide. Ini yang lanjutan yang kemarin ya. Ya, berbagai informasi yang disampaikan di dalam sini merupakan analisa internal, bukan acuan dalam investasi atau ajakan menjual maupun membeli. Ya, nextnya. Ini strategi pribadi ya, ini dari video yang kemarin, Maret sampai Mei 2025 adalah waktu wait and see. Kalau bisa DCA ya di DCA ya. Apa yang di DCA ya? Nextnya. Oke, yang jelas yang pertama adalah Bitcoin ya. Bitcoin itu adalah portofolio wajib bagi kalian yang nggak mau berdarah ya. Pada saat Bitcoin itu turun drastis, pasti altcoin juga menderita, berdarah, pokoknya ancur-ancuran ya. Jadi Bitcoin itu apa sih? Bitcoin adalah gold from Satoshi Nakamoto ya. Jadi dia yang buat Bitcoin itu. Bitcoin merupakan perfect money ya. Jadi dia bakalan diadopsi di semua negara. Oke, banyak negara, institusi, hedge fund ya. Kurang D itu ya, hedge fund, VC berebut beli Bitcoin. Amerika juga akan menjadi ibu kota kripto. Juga udah ada beritanya ya. Amerika akan beli 1 juta Bitcoin dalam waktu 5 tahun ya. Jadi 1 juta Bitcoin itu banyak sekali ya. Nanti juga saya jelaskan ya. Untuk nextnya, gimana caranya Amerika itu membeli Bitcoin sebanyak 1 juta. Ya, diprediksi akan menyalip market cap dari gold atau emas. Market cap gold itu berapa sekarang? Itu di 19,8 T ya. Itu nomor 1 di dunia. Itu adalah aset kelas. Kemudian untuk market cap Bitcoin sekarang itu di 1,8 triliun US dollar. Untuk market cap Bitcoin dibandingkan dengan gold atau emas itu selisihnya 10% ya. Atau masih ada potensi kenaikan 10x lagi kalau misalkan kita hold 10 tahun lagi ya. Jadi kita harus percaya bahwa Bitcoin, karena kita invest kripto ya, bahwa Bitcoin adalah masa depan. Masa depan itu adalah Bitcoin, blockchain, dan AI. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, di sini kemarin banyak banget yang nge-tweet ya, apalagi yang di daerah Desember ya. Desember, itu di daerah sini ya, all time high. Kemudian Januari ya, kita Januari itu juga sudah sempat low ya kan. Tapi range-nya tuh di sini, ini masih sideways guys. Kalau di Twitter itu sudah ramai sekali, nggak jadi alt season gitu ya. Ya karena emang parahnya itu adalah altcoin yang terdampak ya. Aku pribadi juga terdampak ya di altcoin-nya ya. Padahal Bitcoin-nya tuh anteng-anteng aja. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa yang pegang Bitcoin itu bukan retail. Retail itu pegangnya itu altcoin ya. Jadi PVP kita lawan whale-whale kecil ya. Para retail dan para whale. Tapi para institusi itu belinya Bitcoin dan nggak mau jual, gitu ya. Kalau misalkan di siklus yang kemarin itu Bitcoinnya dump ya, dump 30-40%, altcoinnya berdarah. Kalau di siklus kali ini enggak, Bitcoin cuman terkoreksi 10%, altcoinnya 80%, 90%, itu sangat sadis ya. Jadi kita bisa mengerti kalau misalkan yang main atau yang ngepam Bitcoin itu bukan retail, tapi institusi termasuk Michael Saylor juga seperti itu. Oke, jadi ini dalam fase sideways. Sebenarnya masih di fase sideways ya. Nanti untuk menunggu kenaikan berikutnya. Semoga nggak sampai jebol ya di supportnya ini ya. Supportnya sekitar 92.000, sekitar 91.000 gitu ya. Oke, nextnya Bitcoin sudah ya 60% sebaiknya di Bitcoin. Selanjutnya itu di altcoin. Altcoinnya apa? Ini akan kubahas satu ya, deep dive ya. Oke. Yang kedua adalah hype ya. Hype itu narasi DeFi. Hype atau Hyperliquid merupakan DEX ya, on-chain pertama yang mengintegrasikan trading Bitcoin secara spot dan perpetual ya. Hyperliquid terkenal dengan DEX perpetual untuk trading dengan leverage. Jadi biasanya kalau misalkan kita mau perpetual dan spot itu biasanya beda-beda DeFi ya. Tapi kalau yang ini Hyperliquid itu dalam satu aplikasi ya, itu bisa trading spot ataupun leverage. Jadi mirip seperti CEX. Makanya CEX menggabungkan CEX dengan DEX itu adalah Hyperliquid. Sekarang mereka menambahkan lapisan baru yang dikembangkan eksklusif oleh Hyperliquid itu sendiri yang disebut unit. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan deposit, withdraw, dan trading dalam satu klik langsung di platform Hyperliquid yang terhubung dengan blockchain Bitcoin. Jadi satu-satunya DeFi yang bisa beli Bitcoin yaitu cuman di Hyperliquid ya.
Saat ini Hyperliquid mendukung aset utama seperti BTC, ETH, dan SOL. Seperti itu ya. Keunggulan Hyperliquid. Hyperliquid menawarkan akses yang lebih luas dengan integrasi trading spot dan perpetual dalam satu platform. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan trading spot dan perpetual langsung di Hyperliquid, serta menggunakan BTC Spot sebagai margin untuk trading perpetual dan sebagai kolateral di dalam ekosistem DeFi. Kolateral itu minjem ya guys ya. Oke, selain itu Hyperliquid menawarkan biaya yang lebih murah untuk deposit dan withdraw dibandingkan dengan central exchange seperti Coinbase gitu ya. Jadi dia pastinya lebih murah untuk biaya trading fee-nya. Kemudian kita keuntungannya apa? Kita menyimpan aset kripto kita itu di dompet kita pribadi gitu ya. Jadi nggak tergantung dari checks. Misalkan checksnya kenapa-napa, bangkrut seperti FTX kemarin, atau nanti misalkan Binance kenapa-napa kayak gitu ya, Bitget kenapa-kenapa, itu kita menyimpannya di dalam wallet kita pribadi gitu ya. Dan kita masih bisa beli BTC seperti itu. Oke, keunggulan Hyperliquid lainnya ya. Ini yang bisa bikin harganya pump. Developer atau yang buat token Hype ini tidak mendapatkan token dari awal dev membeli di spot ya. Jadi devnya ini nggak mendapatkan token dari awal. Awal itu biasanya kan devnya ada kebagian 20%, 10% atau kayak gitu ya. Ini developernya nggak dapat apa-apa gitu ya. Kayak kayak kayal sih untuk project seperti ini, cuman satu-satunya seperti ini. Kemudian tidak ada visi sama sekali, jadi nggak ada yang dukung dia, gitu ya. Jadi visinya ini nggak punya barang. Kalau misalkan dia mau beli, ya belinya di market sama seperti retail. Itu pertama kalinya seperti ini ya guys ya. Terus habis gitu, keuntungan dari trading fee, misalkan di aplikasi Hyperliquid-nya ya, itu ada fee-nya trading, itu dibelikan lagi token Hype, sehingga harganya terjaga, nggak gampang ngedam ya. Kemudian komunitasnya sangat kuat, dan habis itu mayoritas token di staking, karena ada rumor akan dapat airdrop. Oke, tadi udah kelebihannya ya, mungkin bisa nanti diulangi lagi ya untuk videonya, biar lebih paham. Kekurangan Hyperliquid apa? Hyperliquid secara platform masih belum desentral ya, jadi masih seperti checks, dan kodenya belum open source, sehingga belum bisa diverifikasi. Jadi kalau misalkan perdagangannya itu real atau nyata itu gimana, kita nggak tahu. Gitu ya, masih belum open source soalnya. Pengguna harus mempercayai keamanan aset mereka selama trading dan deposit ataupun withdraw. Unit juga belum desentral dan masih menggunakan jaringan namanya Guardian sebagai lapisan verifikasi. Namun protokol Guardian ini masih closed source ya, bukan open source, dan belum bisa diverifikasi juga. Ini jeleknya di sini sih. Jadi kita nggak bisa ngelihat ini beneran apa enggak gitu ya. Kemudian whale atau visi di Hype, kalau menurutku pribadi ya kan nggak ada visi ya di sana ya. Jadi whale atau visinya di Hyperliquid ini itu adalah airdropper awal. Yang dapat airdrop token Hype ini yang awal itu dapat banyak sekali tokennya Hype. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan mau ngedam, yang ngedam ya mereka ini ya, airdropper awal. Kemudian likuiditas Hype kurang banyak. Karena Binance dan lain-lain nggak mau beli Hype dari pasar. Jadi kalau misalkan exchange itu agak curang ya guys ya biasanya. Dia kok misalkan mau beli token ya, misalkan mau di listing di jaringannya, di ininya, di aplikasinya ya, di exchange-nya, dia tuh minta biasanya. Minta tokennya ini buat liquidity kayak gitu. Mereka nggak mau beli harga pasar. Itu jadi dia maunya tuh beli harga yang murah. Tuh. Terbukti sekarang untuk Hyperliquid ini untuk likuiditasnya sangat sedikit ya guys ya, kayak gitu karena belum masuk Binance. Jadi kalau menurutku, kalau misalkan nanti dia Binance itu masuk Binance, seharusnya Binance itu belinya OTC ya. OTC seharusnya, belinya tuh OTC atau di balik layar dan harganya juga pastinya nggak bakalan dikasih harga yang $1 atau $3 kayak gitu. Paling nggak $20 baru mereka beli barangnya untuk likuiditas di exchange-nya. Kalau misalkan sudah di listing di Binance, aku percaya ya, token Hype ini bakalan naik lagi ya. Karena token-token atau exchange besar ini belum melisting Hype ya. Seperti Coinbase, Binance itu belum. Jadi kalau misalkan ada yang listing berarti mereka itu beli, benar-benar beli di pasar ya. Oke, kita lihat di sini dari data Kaiko ya, Hype ya. Untuk liquidity rank versus market cap-nya,
itu token hype itu terbukti ya likuiditasnya sangat rendah. Kenapa? Karena yang beli atau yang pegang itu bukan VC gitu dan belum listing Binance. Jadi likuiditasnya itu sangat rendah di sini. Dan kenapa kok sangat rendah juga? Karena di staking ya, kebanyakan di staking. Jadi apakah likuiditas rendah ini juga negatif ya? Ya ada positif ada negatifnya ya. Jadi ini data source dari via Kaiko. Jadi menurutku pribadi kalau misalkan dia nanti bisa masuk Binance spot ya, jangan perpetual ya. Kadang itu Binance juga nakalan ya dia ya, curang ya. Maunya cuma listing perpetual ya, nggak listing barangnya. Itu sangat curang sekali sih untuk Binance ya. Jadi dia cuma pengen cuannya aja tapi nggak kepingin suatu proyek itu maju gitu. Oke, kalau misalkan dia udah masuk Binance, seharusnya harganya juga bisa kedongkrak ya. Oke, dari harganya sendiri untuk token hype, ya dia dari awal listing ya ini pakai aplikasi Hyperliquid ya, data source DocSans via aplikasi .hyperliquid ya. Ini di aplikasinya sendiri. Untuk harganya itu sideways guys. Sekarang itu masih sideways, cukup panjang sidewaysnya ya. Tapi kalau misalkan bisa break dari all time high itu pasti langsung ke angkasa itu pasti ya, langsung ke angkasa, langsung meroket. Kalau misalkan dia bisa tembus resisten yang di 35 ya, 35 dolaran, itu langsung pasti ya, langsung melesat. Oke, jadi kenapa kok di sini masih sideways? Karena nggak ada yang beli, maksudnya beli yang dalam porsi besar tuh nggak ada. Makanya kita butuh listing Binance di sini. Tuh, kalau misalkan enggak itu bakalan susah sih geraknya, naiknya untuk hype ya. Kecuali nanti ada narasi airdrop kayak gitu ya, pasti harganya bisa didongkrak untuk naik ya. Itu. Jadi untuk sekarang itu masih sideways ya di situ-situ aja. Ini adalah fase untuk akumulasi. Semakin lama dia akumulasi ya untuk token hype ini, pada saat naik dia juga semakin kenceng guys, pasti ya. Sekarang masih sideways. Kalau aku pribadi TP-nya di berapa? Di 50 sampai 100 dolar. Oke, ini aku pribadi ya, not financial advice. Oke, habis gitu ini ada berita lagi ya. Untuk Hyperliquid itu kan termasuk DeFi ya. Nah, untuk ini ada berita regulasi DeFi versus SEC ya. Di sini disebutkan dari Blockchain Association, it's a new day at the SEC following former chair Gary Gensler ya. Itu kan crusades against crypto. Jadi Gary Gensler itu kan sangat nggak suka ya sama kripto ya dulu ya di Amerika itu ya. Sekarang kan udah dilengsarkan ya untuk SEC ya. Jadi dulu itu DeFi itu dianggap sebagai sekuritas, harus harus taat sama peraturannya sana gitulah. Harus taat sama peraturannya di Amerika. Kemudian sekarang itu sudah di powernya sudah dikecilin ya guys ya, gitu ya. Jadi semua yang sudah dituntut ya sama SEC kemarin itu sudah dibatalkan untuk penuntutannya ya. Ini dibilang ya Christine Smith, complete and total victory today in our case against the SEC over the dealer rule. Following the SEC voluntary dismissal of its own appeal, the crypto industry can breathe a sign of a relief. Jadi bisa bernafas dengan lega ya. The future is bright for our industry. Let's keep building. Ya, jadi DeFi seharusnya bisa terus maju ya. Kalau misalkan SEC nggak ngerecokin, ibaratnya seperti itu ya. Oke, itu tadi hype ya. Salah satu token yang high conviction juga. Salah satu high conviction tapi tetap harus dijual ya guys ya. Tetap harus dijual. Kita nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Oke, ini adalah 24 jam ya, 24 jam, last 24 jam. Most bought token by smart money. Yang paling banyak apa yang dibeli adalah Fartcoin ya. Ini data dari tanggal 20 sampai 21 Februari 2025. Data dari via Stalkchain. Oke, kemudian yang dijual apa? Nah, ini agak aneh ya. WBTC ya, Wrap BTC kok dijual ya. Gitu ya. Jadi kebanyakan yang dijual itu adalah WBTC ya atau Bitcoin yang banyak dijual. Kemungkinan orang-orang pada take profit ya di sini ya. Ada Griffin, JLP, Trump, LMT, Jupiter, Tracy, Bully, YNA, Flow. Jadi di sini kebanyakan token meme coin ya. Jadi meme coin di sini dijual ya. Kalau aku pribadi stay away dulu dari meme coin ya guys ya. Karena narasinya ini lagi jelek. Jupiter juga digugat gitu ya kemarin gara-gara Libra itu, token Libra, terus Pump Fund juga
tradingnya juga, volumenya juga berkurang. Jadi untuk sekarang ya, kita fokus, kalau aku pribadi sih gitu ya, not financial advice ya, Dior, itu fokusnya ke fundamental sekarang ya. Nanti bakalan ada rotasi ke meme coin lagi, tapi di akhir ya, di akhir cycle. Untuk sekarang, itu masih AI agent ya, tapi AI agentnya itu beda dengan yang siklus kemarin ya, bukan siklus sih, maksudnya alt season yang kemarin ini, alt season Januari itu beda lagi kayak gitu. Karena sekarang tuh fokusnya kayak gitu guys, narasi ganti, narasi ganti, narasi ganti kayak gitu. Jadi kita nggak boleh hold token itu lama-lama gitu ya. Jadi harus mainnya tuh harus cepat, take profit, buang seperti itu. Sekarang agak sadis sebenarnya emang ya. Oke, nextnya ya, ini tokennya ya, yang kebetulan saya pantau ya. Yang pertama adalah IP, kemudian yang kedua Bera, kemudian S itu Sonic ya. Rebranding dari Phantom, yang kedua adalah Kaito. Di sini ada dua ya, ada dua AI. Yang pertama adalah IP ya, itu adalah story protocol untuk intellectual property dari AI ya. Kemudian Kaito itu seperti cookies ya, cookie. Oke, nextnya bakalan membahas ini ya guys ya. Jadi kalian harus follow ya, jangan lupa subscribe juga. Ya, terima kasih. Kalau ilmunya bermanfaat dan kalian senang dengan pembahasan yang seperti ini ya, jangan lupa di subscribe, share, komen kalau ada yang ditanyakan ya.